Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asa Safira. Saya akan menjelaskan tentang pengertian peradaban. Peradaban adalah seluruh hasil budidaya manusia, mencakup seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun non-fisik. Masyarakat yang maju dan kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Dalam pengertian umum, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan konveks untuk pertanian dan budaya kota. Peradaban dapat dibedakan dari budaya lain oleh kompleksitas dan organisasi sosial serta keragaman kegiatan ekonomi dan budaya. Awalnya, para antropolog dan ahli lainnya menggunakan kata peradaban dan masyarakat beradab untuk membedakan masyarakat yang mereka anggap lebih unggul secara budaya dan kelompok masyarakat lain yang dianggap inferior secara budaya. Sejarah penggunaan istilah ini menjadikan definisi peradaban terus berubah. Sejarah kata peradaban. Konsep peradaban bersifat modern. Di era penoman Eropa, digunakan kata modern sebagai pembanding antara masyarakat yang tinggal di sebuah negara dengan yang tinggal di desa-desa atau perkampungan suku. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan masyarakat dari suatu masa ke masa hingga menjadi sebuah peradaban. Ciri-ciri peradaban. 1. Pembangunan kota baru dengan tata ruang baik dan indah. 2. Sistem pemerintahan yang tertib atau adanya hukum dan peraturan. 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Strata sosial yang kompleks dan bermacamnya pekerjaan masyarakat. 3. Wujud peradaban dikutip dari buku Manusia dan Sejarah, sebuah tinjauan filosofi oleh Julius Siska. Menurut Koncaraningrat, wujud peradaban sebagai berikut. 1. Moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dan kesusilaan dalam masyarakat. 2. Norma adalah aturan, ukuran atau pedoman untuk menentukan benar, salah, baik, dan buruk sesuatu. 3. Etika merupakan nilai-nilai norma moral atau sopan santun dalam mengatur tingkah laku manusia. 4. Estetik adalah keindahan yang mencakup kesantuan atau unity, keselarasan atau balance, dan kebaikan atau kontras dalam segala sesuatu. Tamadun berasal dari kata Arab madana, yang berarti membangun suatu kota atau masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata tamadun dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Faktor agama merupakan bagian terpenting dalam suatu peradaban. Artinya, agama atau kepercayaan selalu ada dalam proses kelahiran suatu peradaban. Muhammad Abduh menyatakan bahwa agama atau keyakinan adalah asas segala peradaban. Alasannya, bangsa-bangsa kuno seperti Yunani, Mesir, India, dan sebagainya membangun peradaban mereka dari sebuah agama atau keyakinan. Arnold Toynbee juga mengakui bahwa kekuatan spiritual memungkinkan seseorang untuk memanifestasikannya dalam bentuk lahiriah, yang kemudian disebut sebagai peradaban. Dalam konteks Islam, Said Qutb menyatakan bahwa keimanan adalah sumber peradaban. Keimanan yang dimaksud bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, akan tetapi telah menjadi kombinasi antara prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kemanusiaan. Maka dari itu, prinsip-prinsip peradaban Islam menurutnya adalah ketakwaan kepada Tuhan, keyakinan kepada keesaan Tuhan, dan supremasi kemanusiaan di atas segala sesuatu yang bersifat material. Pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, penjagaan dari keinginan hewani, penghormatan terhadap keluarga, dan sadar akan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi berdasarkan petunjuk dan perintahnya. Teori ini sesuai untuk menggambarkan peradaban Islam yang bermula dari agama. Selanjutnya adalah sumber-sumber tamadun. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara mutawir selama 23 tahun untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ia merupakan mukjizat kepada baginda yang berkekalan sepanjang hayat. Al-Quran mengandung keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan, sistem perundangan, alam gaib, nilai moral, fakta-fakta sains, sejarah, dan lain-lain. Al-Quran sebagai mukjizat tetap terpelihara dari sembarang bentuk usaha penyelewengan dan penambahan.
Al-Quran sebagai kitab yang tidak mengandungi keraguan, yang menjadi pedoman dan petunjuk, bukan saja kepada orang Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia, dan membacanya adalah suatu ibadah. Yang kedua ada As-Sunnah. Selain Al-Quran, sumber kedua yang menjadi sumber tamadun Islam ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah, sama dengan perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifat atau akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah dilantik menjadi Rasul. Baik, materi selanjutnya adalah peran agama dalam sebuah tamadun. Kombinasi antara prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kemanusiaan, teori ini tampaknya lebih sesuai untuk menggambarkan peradaban Islam yang bermula dari agama atau din. Islam adalah tamadun. Ibnu Manzur dalam Kamus Lisan Al-Arab memakai kata din menjadi 4. Dalam teori sejarah ilmu, jika suatu kata diterima oleh masyarakat dan digunakan oleh kehidupan mereka, maka kata itu telah sah menjadi istilah teknis untuk disiplin ilmu yang bersangkutan. Istilah tamadun adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat muslim. Asumsi dasar yang ingin ditawarkan di sini adalah bahwa Islam adalah agama dan peradaban. Sebab Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam tidak hanya mengajarkan doktrin teologis dan ritual keagamaan saja, tetapi juga memproyeksikan suatu pandangan hidup rasional yang kaya dengan berbagai konsep yang menjadi asas kehidupan, baik individu maupun sosial, sehingga berkembang menjadi suatu peradaban. Artinya, Islam adalah sebuah din yang telah berkembang menjadi tamadun atau peradaban. Kontribusi umat muslim dalam sejarah peradaban dunia. Nah, teman-teman, dunia barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat dianggap sebagai pusat kemajuan peradaban dunia. Nah, barat kini telah menjadi pusat peradaban dunia, tidak terkecuali ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di balik kejayaan peradaban barat saat ini, menyembunyikan sebuah realitas sejarah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat dunia. Sebuah fakta sejarah yang menyatakan bahwa semua kejayaan peradaban barat tidak pernah luput dari jasa dan kontribusi besar para sarjana muslim di abad pertengahan. Umat muslim telah mencapai puncak kejayaan mereka pada abad pertengahan. Pada abad ke-13 Masehi terjadi serbuan dahsyat oleh bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan khazanah Islam, karya para cendekiawan muslim pertama. Akibatnya, hampir tidak ada peradaban Islam yang tersisa di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Pada saat yang sama, bangsa Mongol kembali menyerang pusat peradaban Islam di Baghdad pada tahun 1258. Dan tidak terhenti di situ saja, bangsa Mongol ternyata melanjutkan invasinya ke arah Mesir dan Mediterania. Beruntungnya semua dapat dikendalikan oleh pasukan Islam dari dinasti Mamluk sehingga pasukan Mongol mundur. Tidak seperti sekarang, ketika para ilmuwan terkenal datang hampir secara eksklusif dari barat. Di masa lalu, cendekiawan muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Battani, dan lainnya membentuk dunia sains. Mereka menguasai banyak ilmu kedokteran, astrologi, perhitungan, hadis, fikih, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, pencapaian gemilang ini tidak lagi diakui oleh barat atau mungkin sengaja disembunyikan untuk mempertahankan citra gemilangnya saat ini. Transformasi ilmu pengetahuan Islam ke dunia barat dikemukakan oleh Mehdi Nakosten, seseorang penulis buku kontribusi Islam atas dunia intelektual barat. Deskripsi analisis abad keemasan Islam terbangun melalui dua cara. Cara yang pertama, melalui para mahasiswa dan cendekiawan Eropa Barat yang menimba ilmu di sekolah-sekolah tinggi ataupun universitas Islam di Spanyol. Kedua, melalui hasil karya cendekiawan muslim yang berhasil diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa mereka sendiri. Nah, teman-teman, jadi ini adalah beberapa kontribusi intelektual muslim untuk peradaban dunia di berbagai bidang. Yang pertama ada astronomi, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada fisika, yang keempat ada ilmu kedokteran,
Yang kelima ada filsafat, yang keenam ada arsitektur dan seni rupa, lalu yang terakhir ada sosiologi dan ilmu politik. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Berbagai nilai kebajikan yang terakumulasi dari kegiatan berbagai macam bentuk ibadah yang dilaksanakan di masjid mampu melahirkan ide, perasaan, dan perbuatan yang berguna bagi melahirkan karya-karya yang memperhalus karya kemanusiaan. Maksudnya, masjid berfungsi sebagai tempat mendidik karakter akhlak mulia pada diri untuk menjadi hamba Allah yang patuh dan taat beribadah kepadanya, guna memperteguh keimanan. Iman yang kuat menjadi modal yang paling ampuh untuk menjalankan peran kekhalifahan di bumi. Menjadi orang yang patuh dan taat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan berbudaya. Tidak mudah terkecoh jebakan budaya setan yang merusak kehidupan masyarakat yang islami. Selain itu, berkat keimanan dan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan melahirkan pikiran yang kreatif. Malah karena dorongan nafsu yang tiada terkendali oleh iman dapat menjadikan segenap perilaku budaya menjurus pada hal-hal negatif yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan menghancurkan lingkungan alam sekitar. Baiklah, untuk kesimpulan diskusi kami kali ini, sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam ini dinamakan peradaban Islam. Setiap masyarakat memiliki peradabannya sendiri dan ditandai kehidupan yang nyaman, begitu juga dengan umat Islam. Ciri-ciri peradaban membantu dalam membedakan peradaban dan kebudayaan. Seperti yang telah kami uraikan pada makalah tadi, itulah poin-poin materi penting pada konsep peradaban Islam itu sendiri. Kami berharap tulisan kami bisa berguna untuk menambah wawasan para pembaca, dan kami berharap para pembaca merasa bangga dengan peradaban Islam yang sangat hebat ini. Baiklah, sekian dari presentasi kami kali ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.